warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all in a good condition. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Baik, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk sarapan dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baiklah, nak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai chapter 7 I'm Proud of Indonesia, ya. Pada minggu lalu itu kita mempelajari bagaimana to show my pride of them, ya, menunjukkan kebanggaan kita terhadap orang, benda atau hewan. Kemudian to promote and to criticize, mempromosikan dan mengkritisi, yaitu memberitahu mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik, ya, dari orang, benda dan hewan, ya. Itu telah kita pelajari pada minggu lalu. Berarti kita telah mempelajari 4 tujuan kita belajar I'm Proud of Indonesia ini pada chapter ini, yaitu yang number 1, to make them stand out, to show my pride of them, to promote and to criticize. Nah, sekarang kita masuk kepada pertemuan terakhir untuk chapter ini, yaitu coba kita lihat pada halaman 166. Di halaman 166 di sini ada perintahnya. Coba kita baca, ya. We will learn to read to each other the description of Indonesia state by its speaker. Kita akan belajar membaca terhadap deskripsi orang lain terhadap Indonesia yang dinyatakan oleh penutur. Oke, ini dia. Pertama-tama mari kita lihat gambar apa ini, nak? Ya, ini adalah Indonesian map, gambar peta Indonesia, ya. Peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi inilah tujuan kita belajar chapter ini, I'm proud of Indonesia, yang artinya saya bangga terhadap Indonesia. Inilah pulau milik negara kita, ya. Oke, mari kita lihat halaman selanjutnya. Sini ada perintahnya. We will identify what the speaker say about 1, the location, 2, the size, 3, the archipelago, 4, the population, 5, the island, 6, the waters, 7, the mountains and the volcanoes, and the climate. We will use a table to do it. Nah, kita akan mengidentifikasi apa yang dinyatakan oleh penutur tentang yang pertama lokasi, yang kedua ukuran, yang ketiga kepulauan, yang keempat populasi, yang kelima pulau-pulau, yang keenam tentang perairannya, yang ketujuh tentang gunung dan gunung berapi, dan yang kedelapan tentang cuaca. Climate itu musim, ya, cuaca. Kita akan menggunakan tabel untuk membuatnya. Di sini ada contohnya, ini the location. 1, it is between 2 continents, Asia and Australia, and between 2 oceans, the Pacific Ocean and the Indonesian Oceans. Itu kata Silina. Yang kedua, Indonesia is on the equator. Itu kata Udin. Tapi mari kita lihat dulu di sini pernyataan-pernyataan mereka tentang Indonesia. Mereka itu menggambarkan keadaan Indonesia itu, ya, dari yang saya sebutkan di atas, yang ini, yang 1 sampai 8. Oke, sebentar, kita mulai, ya. We are all proud of Indonesia, aren't we? Let's describe it together. Kita semua bangga terhadap Indonesia, bukankah begitu? Mari kita menggambarkannya bersama-sama. Oke. Indonesia is a big country. Indonesia adalah negara yang besar. It's between 2 continents, Asia and Australia, and between 2 oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Indonesia berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. It is the largest archipelago in the world.
Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Terdiri dari 17.000 pulau-pulau di Indonesia. Ya, negara kita itu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau ya. Ya, kemudian yang kedua ini, we have lots of islands. Kita memiliki banyak pulau-pulau. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, and Java. Yang pulau besar-besarnya itu yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is most populated one. Dari kelima pulau tersebut, Jawa adalah pulau terkecil tetapi paling padat populasinya ya. We can find people from around Indonesia in Java. Kita dapat menemukan orang-orang dari berbagai pulau di Indonesia itu di Jawa ya. Ada di Jawa itu ada orang Batak, ada orang berkumpul semua di situ ya. Indonesia is on the equator. Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. It is tropical country. Indonesia adalah negara tropis. The sun shines brightly every day, so it is mostly hot. Sinar matahari itu bersinar tiap hari ya, ada tiap hari. Jadi seharusnya itu panas ya. It has 2 seasons, the rainy season and the dry season. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. There are many seas in Indonesia. Indonesia juga memiliki laut. Ya, banyak laut. The Java Sea, the Bali Sea, the Arafuru Sea, the Banda Sea, the Timor Sea, and many others. Ya, di situ ada Laut Bali, Laut Arafuru, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Timur, dan lain-lainnya. We also have many straits. Kita juga memiliki beberapa selat, like the Sunda Strait between Java and Sumatra, the Lombok Strait between Bali and Lombok, and many others. Ya, seperti Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera, Selat Lombok berada di antara Bali dan Lombok, dan lain-lainnya. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. Indonesia juga memiliki beberapa gunung. Beberapa dari mereka masih aktif dan dapat meletus kapan saja. We call them volcanoes. Kita menyebutnya gunung berapi, like Sinabung and Marapi in Sumatera, seperti Gunung Sinabung dan Marapi di Sumatera, Merapi in Java, and Lokon in South Sulawesi. Merapi di Jawa dan Gunung Lokon itu di Sulawesi Selatan. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Ketika mereka meletus, mereka mengeluarkan lava dari dalam perut bumi ya. Oke, kita sudah selesai membacanya ya nak. Di sini tadi cukup kamu pahami aja. Di sini tidak ibu berikan tugas, cukup kamu baca dan pahami di sini keadaan Indonesia itu seperti apa di antara 2 benua. Coba kamu di sini nanti tugas, saya berilah tugas ya, tapi tugasnya itu vocabulary. Tugasmu yang pertama itu membuat vocabulary. Sini saya catat aja biar kamu ingat. Oke. Assignments. Ini tugasnya ya. Number 1, vocabulary. Nah, maksud saya di sini vocabulary-nya coba nanti kamu tuliskan di bukumu itu. Judulnya I'm Proud of Indonesia, baru dibuat di situ. Dia di antara 2 benua, misalnya kan, continents. Nanti kamu tulis di situ misalnya vocabulary.
Ini benua seperti ini ya contohnya. Kemudian oceans. Apa itu oceans? Samudra. Nah, yang penting-pentingnya ya. Kemudian apa lagi? Archipelago. Dibuat seperti ini ya nak, jadi memudahkan kamu untuk memahami artinya. Dan kemudian nanti vocabnya ini cari lagi, tambahi. Sini ada apa lagi? Islands. Nah beda pulau dengan kepulauan. Kalau pulau itu pulaunya satu atau pulau banyak pulau. Kalau archipelago adalah kumpulan beberapa pulau. Islands pulau-pulau, island pulau ya. Kalau ditambah s dia menjadi jamak. Kemudian apa lagi? Pokoknya carilah di sini yang menjadi misalnya yang tidak kamu mengerti artinya, tuliskan di sini. Kemudian nanti kamu foto, kirimkan sama ibu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita simpan dulu. Tadi sudah sampai halaman 169. Kemudian we will learn to read to each other more descriptions about Indonesia stated by each speaker. Kita akan belajar membaca deskripsi yang lainnya tentang Indonesia yang dinyatakan oleh penutur. Baik, di sini ada ini tentang tanahnya ya. Apa yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Baik, the land is very fertile. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. Tanahnya sangat subur. Petani menanam berbagai macam sayur dan buah. They also grow coconuts. Mereka juga menanam kelapa. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrots, long beans, eggplants, cabbages, cucumbers, tomatoes, onions, garlic, chilies, kangkung, and many others. Ya, rakyat Indonesia juga memakan banyak sayuran seperti bayam, wortel, kacang panjang, terong, kubis, timun, tomat, bawang merah, bawang putih, cabai, kangkung, dan lain-lainnya. Ya, ini sayur-sayuran di Indonesia itu banyak. Yang kemudian yang kedua, we also grow many kinds of fruit. Nah, ini buah-buahannya. Kita juga menanam berbagai jenis buah. We call them local fruits. Kita menyebutnya buah lokal. Like guavas, bananas, rambutans, durians, mangosteens, sourshops, papayas, pineapples, and salak. Ya, seperti jambu, pisang, rambutan, durian, manggis, sirsa, pepaya, nanas, dan salak. Some people call it a snack fruit. Beberapa orang menyebutnya buah ular. Salak itu kan bersisik ya kayak ular, makanya dibuat, ada yang bilang buah ular ya. They are all very nice. Mereka semua sangat bagus, sweet, manis, dan juicy. Juicy itu berair ya nak. Misalnya kalau dimakan ada airnya gitu. We eat them fresh. Kita memakannya segar, dengan segar karena buah lokal bisa langsung dipetik langsung dimakan ya. We also make delicious juice of them. Kita juga membuat jus yang enak dari buah-buahan tersebut. Them di sini fruit ya, fruit tadi. We also dry many kinds of fruit to make crackers. Kita juga mengeringkan beberapa jenis buah untuk membuat roti. Crackers itu biskuit ya. Kan ada roti dari buah-buahan ya, mungkin itu maksudnya ya. And then
Setelah sayur, buah, kemudian apa lagi nih? Indonesia is also rich with spices. Indonesia juga kaya akan rempah-rempah, like pepper. Pepper itu lada ya, merica ya, lada. Coriander, ketumbar. Ginger, jahe. Clove, cengkeh. Cinnamon, kayu manis. Turmeric, kunyit. Gelangga, lengkuas. Lemongrass, serai. Kalau di sini bilangnya sangge-sangge ya. Bay leaf, daun salam, and so on, dan lain-lain. We use them to cook very spicy Indonesian food. Kita menggunakannya untuk memasak makanan Indonesia yang berempah. Indonesia makanannya terkenal dengan banyak rempah ya. People also make nice healthy drinks from them. Orang-orang juga membuat minuman kesehatan yang baik untuk mereka, dari mereka. Them ini dari spices ini ya. Them di sini sebagai objek ini menyatakan spices, rempah-rempah tadi. They are useful for our health. Rempah tersebut berguna untuk kesehatan kita. Kemudian, many kinds of fish, big and small, live in the Indonesian seas. Berbagai jenis ikan, besar dan kecil, hidup di Laut Indonesia ya. Most of us eat fish with our meals. Banyak dari kita memakan ikan dengan makanan kita. We also eat shrimp and different kinds of shellfish. Kita juga makan udang dan berbagai jenis kerang. We don't eat big fish like dolphins and sharks. Kita tidak memakan ikan besar seperti lumba-lumba dan hiu. We protect them. Kita melindunginya. We also protect our turtles. Kita juga melindungi kura-kura kita. Nah, itu berarti dolphins, lumba-lumba, hiu dan kura-kura itu binatang yang dilindungi. Kalau jumpa jangan dibunuh ya nak, tapi biarkan dia hidup ya. Indonesia also raise different kinds of animals for their meat. Indonesia juga memelihara berbagai jenis hewan untuk makanan, like cows, goats and pigs, seperti sapi, kambing dan babi ya. We get beef from the cow. Kita mendapatkan daging dari sapi, mutton from the goat, daging dari kambing, and pork from the pig, dan daging dari babi. Nah, kenapa setiap hewan itu dagingnya sudah dinamai? Daging sapi disebut dengan beef, mutton disebut dengan daging kambing disebut dengan mutton, daging babi disebut dengan pork. Itu ada misalnya istilah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita kan beli daging babi misalnya kan, kalau orang itu I want to buy pork, berarti sudah tahu dia mau beli daging babi gitu ya misalnya. Some ethnic groups even eat horse meat. Nah, beberapa kelompok suku juga memakan daging kuda. Our milk is usually from cows. Susu kita berasal dari sapi. Biasanya ya berasal dari sapi. Of course we also have chickens. Tentu saja kita juga mempunyai ayam. They give us meat and eggs. Ayam memberi kita daging dan telur. Nah, tadi sudah dijelaskan di sini tentang sayuran, di sini tentang buah-buahan, di sini tentang rempah-rempah, di sini tentang ikan, dan di sini tentang daging. Baik. Nah, tugasnya, we will copy each description to complete each task and handwrite it in our notebooks. Kita akan mengulang menulis setiap deskripsi dan menuliskannya di buku catatan. Nah, contohnya ini. Apa yang dibilang si Udin tadi terhadap Indonesia? Dia menyatakan bahwa tanahnya itu subur. Taninya menanam berbagai macam buah dan sayur. Nah, apa aja? Misalnya sayur yang ditanam, misalnya spinach, carrots. Nah, kamu tuliskan juga apa kata si Lina, kemudian apa kata Dayu, and then
Apa kata Siti and Edo? Right? Jadi tugasmu itu tadi yang pertama vocabulary, yang kedua itu tugasnya halaman 100 page 171 complete. Itu ya tugasmu ya. Yang pertama vocabulary, yang mencari vocabulary dari teks yang pertama tadi ya, menyatakan Indonesia berada di dua benua yang ada kalimat-kalimatnya. Coba kamu tuliskan di sini vocabulary. Kemudian page 171 halaman 171, we will copy each description to complete each task and handwrite it in our notebooks. Nah, apa yang dikatakan si penutur itu kamu copy ulang ya. Nanti dipoto ya nak kalau sudah selesai. Udah. Selanjutnya, we will publish the long text entitled I'm Proud of Indonesia, which put together all the descriptions about Indonesia on the classroom wall. Kita akan memperlihatkan teks panjang ya, berjudul I'm Proud of Indonesia, yang berjudul Saya Bangga Terhadap Indonesia, which puts together, yang meletakkan bersama-sama semua deskripsi tentang Indonesia di dinding kelas. Nah, di sini karena kita nggak masuk kelas, di sini aja ya. Ini dia. Ini teksnya I'm Proud of Indonesia. Saya bangga terhadap Indonesia. Nah, teksnya ini yang sudah kita baca tadi, disatukan mereka jadi sebuah teks panjang. Jadi kita tidak perlu baca lagi karena sudah kita baca tadi dan sudah kita artikan ya. Coba nanti baca-baca ulang. Nah, oke, untuk tugas vocabulary tadi bisa kamu ambil dari sini. Indonesia, kamu cari kata-kata yang jarang kamu temukan, misalnya continents. Nah, ini udah saya tandain ya. Kemudian ocean. Nah, ini istilah-istilah ya. Kemudian apa lagi? Islands. Kemudian apa lagi nak? Misalnya volcanoes. Coba kamu tandain kata-kata yang jarang kamu temukan dan tuliskan di vocabulary tersebut ya. Misalnya ini kan long beans. Apa ya long beans ini? Long beans ini ternyata sering kita jumpain. Apa itu? Kacang panjang, sayur ya. Eggplants. Eggplants apa ya? Masa egg kan telur, plants tanaman telur. Apa tanaman telur? Ternyata eggplants ini artinya artinya adalah terong. Ya ampun, bahasa Inggrisnya terong itu ternyata eggplants. Makanya supaya kamu tahu, buatlah seperti ini ya vocabulary-nya supaya kamu paham. Cucumbers, ini mangosteens. Nah, kamu sering makan manggis. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Mangosteens. Ya, itu ibu contohkan lah, ibu tandain mana-mana yang perlu kamu buat menjadi vocabulary, oke? Kemudian tugasnya, we will work on the class project to write about our school, to show our pride, to promote it, and to criticize it too. The title is This is Our Lovely School. Each group will contribute at least 5 sentences. Kita akan bekerja secara kelompok untuk menuliskan kebanggaan, promosi, dan kritisi dengan judul This is Our Lovely School. Ini adalah sekolah saya yang tercinta. Setiap grup akan berkontribusi paling minimal 5 kalimat. Oke, jadi tugasmu buatlah
tentang, karena kalau sekolah kita kan belum masuk. Nah, coba kamu tentang orang tuamu saja ya, tentang orang tuamu saja. This is my lovely parents ya. Coba saya tuliskan di sini. Tugas yang ketiga, this is my lovely parents. Nah, coba kamu buat 5 kalimat yang di dalamnya sudah mengandung kamu membanggakan orang tuamu, mempromosikan dan mengkritisi mereka juga. Misalnya orang tua saya misalnya suka marah, itu mengkritisi ya. Nah, jadi karena kita belum pernah masuk sekolah, jadi kamu tidak tahu, maksudnya kita kan online, datang pun kamu ke sekolah hanya untuk kebersihan saja. Jadi kamu belum tahu ya bagaimana keseluruhannya. Baiklah, jadi yang nomor 3 ini tugasmu adalah this is my lovely parents. Hanya itu ya nak. Oke, I think that's all for this week. Kita sudah menyelesaikan chapter 7. We have finished chapter 7. I'm proud of Indonesia. Ya, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Apapun negara kita itu ya, kita sayang terhadap negara kita. Oke, I think that's minggu depan kita masuk di chapter 7, itu mengenai lagu. Oke, I think that's all for this week. Saya rasa cukup untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan ya nak. Selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Thank you, bye bye.